Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pencinta Allah, pencinta Rasulullah. Ada beberapa sahabat saya berkeyakinan kita bisa bermakrifat mengenal Allah tanpa melalui jalan apapun yang disebut thariqah. Apakah ini mungkin? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Namun iyanya ini adalah pengecualian. Pada hukum dasarnya itu tidak bisa. Kenapa? Kalau orang mau kerja itu adalah untuk mencapai satu hasil, yaitu hasil yang disebut kaya. Kaya itu ma'rifat, kerja itu thariqah. Kalau ada orang mengatakan, saya kaya tapi orangnya nggak bekerja. Bekerja jangan dibayangkan harus nyangkul, harus banyak bergerak, tidak mesti. Pekerjaan itu macam-macam. Yang penting bekerja. Ada yang bekerja dengan fisiknya, ada yang bekerja dengan akalnya, ada yang bekerja dengan spiritualnya. Pekerjaan ini disebut dengan thariqah, jalan, aktivitas, menghasilkan sesuatu yang kita sebut ma'rifat. Maka secara hukum sunnatullah, kaidah beragama, bahkan kaidah hidup, mustahil seorang kaya tanpa bekerja. Sama, mustahil seseorang bermakrifat tanpa dia berthariqah. Ini hukum dasar. Namun ini disebut dengan thariqah suluk. Apa pengecualiannya? Pengecualiannya adalah bab yang lain, yaitu bab ijtiba yang kita sebut sekarang najzub atau jazbah. Orang-orang yang dipilih oleh Allah seperti para nabi dan sebagian besar para wali. Dia mengenal Allah tanpa ada thariqah secara zahir. Tapi pada batinnya sebenarnya dia berthariqah. Apakah sahabat-sahabat pernah mendengar atau sudah sering membaca surah Al-Kahf, surat ke-18, terdapat kisah Sayyidina Musa masih perlu berthariqah. Apa thariqahnya? Mengikuti jalan Nabi Khidir. Jalan itu yaitu menanggalkan jubah-jubah kepintarannya, merasa alimnya. Karena Nabi Musa pernah ditanya, siapakah atau adakah orang yang lebih alim darimu? Dalam hadis Bukhari, riwayat dari Ibnu Abbas, beliau menjawab, la, saya tidak tahu. Kalau ada orang yang lebih tahu dariku. Maka ditegurlah oleh Allah supaya beliau mendapatkan thariqah yang baru. Nabi Musa terpilih jadi nabi, bisa berkalam-kalam dengan Allah. Ini dipilih, ini namanya jazbah, najzub. Tapi ketika Nabi Musa ingin mendapatkan ma'rifatullah yang lebih tinggi, pengenalan yang lebih canggih, maka beliau perlu berthariqah Nabi Khidir. Kalau sekarang disebut oleh masyayikh kita thariqah khidiriyah. Thariqah khidiriyah ini lain yang dipandang, lain yang terpandang. Lainlah zahirnya, lain jugalah batinnya. Zahirnya membunuh anak kecil, batinnya penyelamatan orang tuanya. Zahirnya merusak kapal, batinnya menyelamatkan semua suami-suami laki-laki yang bekerja pada hari itu di laut. Zahirnya begitu, tapi batinnya lain. Orang-orang ini belajar kepada Nabi Khidir walaupun dia seorang nabi. Maka sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, hatta seorang Nabi Musa masih perlu berthariqah, thariqah khidiriyah. Sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu masih berthariqah, thariqahnya Nabi, thariqah Muhammadiyah. Imam Ghazali sudah alim, sudah memimpin Universitas Nizamiyah, masih perlu berthariqah. Adakah di antara kita yang lebih alim dari Imam Al-Ghazali? Kitab Ihya Ulumuddinnya itu mencakup 5.000-an hadis lebih. Jika dibuang yang berulang-ulangnya sekitar 4.800-an hadis. Ada sekitar 300-an hadis yang sumbernya masih sulit diketahui di zaman Imam Iraqi. Tapi belakangan ketemu tidak sampai 100 hadis yang tidak ada sumbernya. Orang seperti beliau hafal 5.000-an hadis. Hafal kitab-kitab fikih, mengerti kitab-kitab besar yang tebal,
itu masih berguru kepada Abu Ali Al-Farmadi yang namanya tertulis dalam silsilah Thariqat, Naqsyabandiyah, Taifuriyah, Kharqaniyah. Apalagi kita teman-teman yang makan Allah, maka jika kita ini mempunyai satu sifat namanya insaf, merasa diri hamba Allah yang kurang, nol besar, tapi merasa diri besar, maka sadarilah bahwa ada jalan yang disebut thariqah untuk mencapai makrifat yang sebenarnya. Jika tidak dikhawatirkan sampai kepada khayalan syaitaniyah, khayalan jinniyah, khayalan makrifat yang dipalsukan oleh syaitan. Karena dulu mbahnya syaitan yaitu Azazil yang kemudian bernama Iblis juga mempunyai pengenalan kepada Allah, tapi dia masih bisa tergelincir. Apalagi kita, Iblis yang sudah tua, yang sudah lama di surga bisa tergelincir. Apalagi kita yang sangat muda belia. Mari berguru kepada orang yang memiliki sanad kepada Rasulullah. Mari berguru kepada wali-wali Allah. Mari berguru kepada ulama yang mengenal Allah. Kita akan mendapatkan ma'rifatullah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenalku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.